Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Rizkullah dengan NIM J1C023-007 dari Prodi Sastra Jepang. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas atau membuka diskusi dari apa yang saya pikirkan dan juga sekaligus mengerjakan tugas akhir semester dari matkul Pendidikan Kewarganegaraan dan juga sekaligus matkul Jati Diri Unsut. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas mungkin dari satu poin pertama, yaitu implementasi kita dari salah satu dasar konsensus dasar negara Indonesia. Jadi kita bisa berfokus kepada yang namanya Pancasila, dan kita bisa persempit lagi kepada poin sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu kalau kita jelaskan dari implementasi saya sebagai mahasiswa dan juga makhluk sosial yang mempunyai teman, poin pertama implementasi saya dari sila pertama yaitu beribadah sesuai agama saya sendiri. Kedua, tidak mengganggu orang atau teman saya yang beribadah. Ketiga, tidak mendiskreditkan agama orang lain yang berbeda dengan agama saya. Lalu kalau kita kaji, yaitu dari ketuhanan Yang Maha Esa, itu bisa menjelaskan bahwa Indonesia ini adalah negara yang beragama. Kalau kita sambungkan dengan poin Bhinneka Tunggal Ika yang menjelaskan bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang berarti kalau kita sambungkan dengan sila pertama, ini menjelaskan bahwa Indonesia tidak hanya ada satu agama, melainkan agamanya itu beragam, tidak dipegang atau tidak berfokus kepada satu agama. Lalu kalau kita cari kasus yang mungkin kasus ini masih kita permasalahkan sampai saat ini, yaitu mempertanyakan kebebasan beragama di Indonesia. Lalu kalau kita cari kasusnya, ini sangat banyak sekali. Mungkin salah satunya dari kota asal usul saya, yaitu Bekasi. Jadi pada kota saya terjadi yang namanya penggusuran rumah ibadah agama Kristen yang notabene itu agama minoritas di negara Indonesia ini. Lalu kalau kita kaitkan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, ini sangat tidak menggambarkan yang namanya ketuhanan Yang Maha Esa dan juga tidak menggambarkan dari yang namanya Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Padahal kalau kita mengkaji dengan benar agama kita sendiri, itu jelas tidak menggambarkan atau tidak mengajarkan dari agama kita untuk mendiskreditkan agama orang lain dan mengganggu orang lain untuk beribadah. Jadi kalau kita sambungin atau kita kaitkan dengan konflik tadi atau peristiwa tadi, ini sangat tidak menggambarkan yang namanya sila pertama dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kalau kita bahas mungkin dari latar belakangnya ini, latar belakang dari umat yang menggeruduk atau menggusur rumah ibadah ini, itu mengatasnamakan agama dia sendiri. Nah, dari kasus ini kita bisa lihat bahwa agama yang notabene mayoritas ini sangat merasa supremasi dan sangat merasa egois gitu loh. Padahal dari agamanya sendiri jelas tidak mengajarkan yang namanya menggusur atau mendiskreditkan agama orang lain. Jadi latar belakangnya ini sangat tidak relevan gitu loh. Mereka itu hanya berfokus kepada agamanya sendiri dan tidak melihat agama orang lain. Mungkin kalau dari buku yang saya baca ini, mereka itu terlalu berfokus kepada pemikiran keagamaannya. Yang padahal kalau kita hanya berfokus kepada pemikiran beragama saja dan tidak melihat sudut pandang orang lain, itu akan memunculkan yang namanya ultra konservatisme atau konservatisme yang hanya terpaku pada itu saja dan hanya memiliki sudut pandang yang sempit gitu. Nah, pada poin ini butuh yang namanya kolaborasi dalam pemikiran. Jadi dalam pemikiran agama dibutuhkan yang namanya pemikiran rasionalitas atau pemikiran rasional yang perlu untuk melaksanakan atau di kehidupan yang beradab ini atau di peradaban ini perlu yang namanya dua pemikiran itu, yaitu pemikiran agama dan juga pemikiran rasional. Nah, ini dalam poin ini, jika kita menggabungkan kedua agama itu, agama kita akan terus relevan kepada kedepannya. Tetapi kalau kita hanya berfokus kepada pemikiran beragama,
agama kita tidak akan relevan ke depannya. Dan mungkin paling buruknya agama kita atau ajaran agama kita ini akan hilang. Entah itu ditelan bumi, entah itu karena doktrin lain, itu akan hilang karena sudah mulai tidak relevan dan tidak berhubungan dengan peradaban ini. Lalu kalau kita kulik masalahnya, jelas masalah ini yang tadi itu pemikirannya itu sangat konservatif gitu loh, sangat egois dan tidak memikirkan pandangan orang lain, yang padahal kalau mereka itu tinggal di Indonesia yang notabene itu beragam agamanya dan mereka itu hanya konservatif, hanya terpaku pada agama ia sendiri. Dan mungkin kalau kita kulik juga solusinya, mungkin menurut saya pertama, mereka itu harus benar-benar yang namanya mengkaji kitab yang ia percayai itu, karena jelas isinya itu tidak ada ajaran yang mengajarkan untuk mendiskreditkan agama orang lain yang berbeda dan agamanya. Kedua, perlu penanaman toleransi yang jelas. Ketiga, perlu yang namanya supremasi hukum mungkin. Ini sudah, menurut saya nih supremasi hukum sudah sangat ekstrim. Tapi kalau sampai masalah ini tidak selesai, yaitu masalah kebebasan beragama ini tidak selesai, perlu yang namanya supremasi hukum, karena ujung-ujungnya perlu yang namanya hukum untuk menegakkan yang namanya keadilan dan juga kebebasan. Dan terakhir menurut saya, ini cara yang mungkin sangat menggambarkan Indonesia itu sendiri, yaitu demokrasi. Perlu yang namanya community leader, atau perlu yang namanya, perlu yang namanya dialog dari masing-masing community leader atau pemimpin dari tiap agama untuk membicarakan yang namanya persatuan. Jadi pada keempat situasi itu perlu yang namanya 4 solusi yang menurut saya itu sangat cocok gitu. Jadi mungkin sekian ulasan atau diskusi pendek dari saya atau pembahasan pendek dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.